Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju utawi iki nerangaken masalah haji. Wa ammal hajju anapun utawi ibadah haji, anapun utawi ibadah haji, fahuwa mongko iku utawi haji, fahuwa mongko iku utawi haji khamisu arkanil islami, iku nomor 5-nya piro-piro rukunnya Islam. Khamisu arkanil Islam, itu nomor 5-nya piro-piro rukun Islam. Jadi rukun Islam yang kelima ibadah haji, cuman bagi orang-orang tertentu. Rukun Islam yang keempat ibadah zakat. Rukun Islam yang ketiga ibadah puasa Ramadan. Yang kedua melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salam. Halaman 16 nih ya. Wa huwa utawi haji, wa huwa utawi haji iku fardun, iku fardhu. Gampangnya fardhu itu wajib, tapi ala kulli muslimin, atas saben-saben wong Islam, atas setiap orang Islam, mukallafin kang mukallaf, yang mukallaf, yang sudah dewasa dan berakal sehat, hurrin yang merdeka, hurrin yang merdeka. Kalau di kitab lain ada tambahnya mustafiin yang mampu. Jadi ibadah haji itu wajib bagi setiap orang Islam yang berakal sehat dan dewasa, merdeka dan mampu. Wa kadzalan iku koyo haji, dari atas baris keempat halaman 16. Wa kadalan iku koyo haji al umratu utawi umrah. Wa kada iku koyo haji al umratu utawi umrah fil umri ing dalem seumur hidup, fil umri ing dalem seumur hidup, marrotan kalawan 1 kali, haji dan umrah wajib seumur hidup satu kali. Lain nih tambahnya, bisyartil istitoati kalawan syarat mampu, bisyartil istitoati kalawan syarat mampu. Kalau tidak mampu ya tidak wajib. Terus bagaimana bagi orang yang tidak punya biaya, ingin mendapat pahala haji dan umrah? Gampang. Setelah sholat subuh
jangan keluar dari tempat sholat, contohnya dari musola. Jadi setelah sholat diusahakan masih kondisi punya wudhu, baca Al-Quran, baca zikir, sholawat. Ketika sudah terbitnya matahari, melaksanakan sholat sunnah duha. Paham ya? Maka kata Nabi itu pahalanya seperti melaksanakan ibadah umroh tamatan, seperti umroh sempurna. Baginda Nabi mengulangi sampai tiga kali. Banyak caranya. Untuk perempuan juga bisa dianggap gampang atau bisa dianggap sulit. Bisa mendapat pahala haji cukup mencuci baju suaminya. Jadi untuk perempuan cukup mencuci saja, mencuci baju suaminya, sarungnya atau kopiahnya atau yang lain, itu pahalanya akan mendapat pahalanya ibadah haji. Jadi kalau tidak mampu, tidak usah memaksakan diri. Haji itu wajib bagi orang yang mampu, itu pun seumur hidup cuma 1 kali. Adapun ibadah haji, umroh kedua, ketiga dan seterusnya, bagaimana? Ulama khilafiyah, beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau sudah pernah haji, pernah umroh, mau umroh yang kedua kalinya atau seterusnya, mau haji yang kedua kali atau seterusnya, maka pendapat yang kuat mengatakan uang itu alangkah baiknya digunakan untuk yang lain. Contohnya memberi bantuan kepada anak yatim piatu, memberi bantuan kepada fakir miskin, atau mungkin pembangunan pesantren atau masjid. Paham ya? Jadi kalau sudah melaksanakan ibadah haji, ini banyak salah paham kadang. Haji berulang kali, tapi tetangganya ya tetap seperti itu mulai dulu. Hajinya sudah 10 kali umpamanya, umrohnya 20 kali. Tapi untuk masalah terkait dengan zakat, sedekah sunnah, dia tidak pernah sedekah sunnah umpamanya. Bagaimana? Maka ulama beda pendapat. Yang penting sudah menunaikan kewajiban. Menurut pendapat yang kuat, uang yang dimiliki itu alangkah baiknya digunakan untuk yang lain. Paham ya? Digunakan untuk pembangunan pesantren. Bahkan itu yang lebih utama, pembangunan pesantren, masjid. Karena itu namanya bukan cuma sekedar sedekah, tapi wakaf. Wakaf. Namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu pahalanya yang mengalir, toh sekalipun kita sudah meninggal, sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi ada sedekah biasa. Sedekah biasa kita cuma sekedar memberi uang kepada fakir miskin umpamanya. Tapi kalau sudah berbentuk uang atau mungkin berbentuk benda, seperti mungkin batu atau mungkin semen atau yang lainnya, ini untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok, maka selama pondok itu ditempati, masjid itu digunakan sholat, maka yang meninggal mendapat pahala. Nah, tapi kita nggak harus tanah yang kita wakafkan tidak harus banyak, cukup. Contohnya kita punya uang 10 atau 20 ribu, mungkin kita membeli Al-Quran, terus kita tulis wakaf masjid umpamanya, atau wakaf pondok An-Nidomiyah, kita wakafkan. Atau mungkin wakaf untuk makam umpamanya, wakaf makam ngelong. Karena sudah diwakafkan, wakaf masjid umpamanya, maka kita walaupun sudah meninggal ratusan tahun tetap mendapat pahala. Cuma begini, karena ini sudah diwakafkan untuk masjid, maka Al-Quran ini tidak boleh dibaca, digunakan di luar masjid. Jadi membacanya harus di dalam masjid. Kalau sudah diwakafkan untuk pondok, maka tidak boleh dibaca di luar pondok. Paham ya? Makanya besok untuk alumni yang mau lulus,
mau wakaf umpamanya harus tahu tentang cara pelafatan,